Hai guys, saat ini kamu mendengarkan podcast dari remoteworker.id. Pahami mindset bekerja dari rumah, upgrade skillmu, dan mulai rintis karir remote workmu. Bersama-sama kita akan jadikan Indonesia sebagai provider nomor 1 remote worker di dunia. Be part of the history. Hai guys, podcast ke-96. Ini latar belakangnya adalah saya nemukan ada post bagus banget, meme gitu lah ya. Dia bilang seperti ini. Kita kuliah kan buat nyari ilmu dari dosen di kampus. Ini sebenarnya satu step ini udah salah loh ya. Tapi udah kita lanjutin dulu. Dia bilang, kita kuliah kan buat nyari ilmu dari dosen di kampus. Kalau disuruh apa-apa mandiri seperti ini, terus apa bedanya kita kuliah otodidak di internet tanpa mengeluarkan duit SPP kuliah? Oke, sebenarnya kalau mau dibantai ini gampang lah ya, tapi kita nggak usah cari kesalahan. Intinya gini teman-teman. Aku langsung menggunakan tujuan utama remote worker Indonesia, membantu kamu nambah remote work bergaji dolar dari rumah. Kalau ini dikaitkan dengan penting gak kuliah, maka jawabannya enggak penting, enggak perlu kuliah. Dan saya berani memegang kata-kata saya. Kalau ada yang mau berdebat, saya akan berani mengatakan kalau kamu sekadar butuh ribuan dolar bekerja dari rumah ke perusahaan luar negeri, kamu enggak perlu kuliah. Titik. Sebenarnya 1 menit pertama podcast saya sudah selesai. Karena judulnya adalah seberapa penting kuliah untuk remote work. Jadi nggak penting. Nah, tapi ini bukan berarti kuliah itu nggak ada artinya. Saya tipe anak yang berusaha berbakti sebaik-baiknya untuk orang tua ya. Saya berusaha mati-matian berbakti kepada orang tua. Saya lahir di Bali. Selama itu saya juga dapat pelajaran agama Hindu. Jadi ada 3 jenis guru, ada 4 jenis guru. Catur guru kalau nggak salah. Pertama, saya lupa namanya. Pokoknya pertama itu ada orang tua. Orang tua itu kalau nggak salah guru pake atau guru wisesa. Tapi teman-teman yang dari Bali lebih tahu ya. Jadi sama seperti di saya Muslim. Jadi saya ngerasain banget bahwasanya 2 pelajaran agama itu sebenarnya intinya sama-sama aja deh dalam hal kebaikan. Orang di Hindu mengatakan kalau kamu mau berbakti kepada orang tua, kamu berbakti kepada orang tua itu sama seperti kamu berbakti kepada Tuhan. Kita juga gitu, di Muslim juga seperti itu. Ada namanya birrul walidain. Jadi ridho Tuhan itu bersama ridho orang tua. Kamu jangan macam-macam dengan kata-kata ini loh ya, ridho orang tua. Kamu sembarangan sama orang tua lah, cuman orang sudah tua, cuman bisa ngasih saya uang cuman sedikit, misalnya seperti itu. Jadi kamu abaikan apa yang dia minta. Itu padahal di situ ada ridho Tuhan. Nah, kenapa saya kaitkan ini dengan kuliah? Karena orang tua kita itu kemungkinan orang tua zaman kolonial ya. Kamu bisa mengatakan orang tua baby boomers, orang tua kuno dan lain sebagainya. Orang tua yang seperti itu kebahagiaannya itu sekedar ngeliat kamu wisuda loh ya. Ngeliat kamu wisuda, pakai toga, dilulus dan sebagainya. Apalagi sampai di kuliah yang UGM, yang negeri dan lain sebagainya. Orang tua yang zaman dulu kebahagiaan seperti itu. Maka kalau kamu patuh pada orang tua, ikuti kuliah yang sebaik-baiknya, buat mereka bangga, itu adalah jalan Tuhanmu. Jalanmu untuk mencapai ridho Tuhan. Jadi kalau kamu mengatakan kuliah itu gak ada pentingnya, ya kamu berarti gak mikir pentingnya orang tua dong. Pikirkan dulu senangnya orang tua apa. Padahal cuma pakai toga cuma gitu. Iya dari sudut pandang kamu. Tapi dari sudut pandang orang tua, maka senang banget. Apalagi kalau orang tua ini katakanlah keluarga besar dari kampung misalnya ya. Kemudian ada kakak adiknya yang sudah bisa katakanlah dalam tanda petik sukses gitu ya, sudah bisa nguliahin anak tinggi-tinggi. Kamu juga orang tua juga senang banget dong kalau anaknya juga bisa disejajarkan dengan keluarga-keluarga yang lain yang sudah kuliah sebelumnya. Nah jadi nanti pulang kampung bisa mengatakan kuliah di mana? Oh kuliah di katakanlah di Maranatha Surabaya misalnya atau Bandung atau di UGM. Kan enak ketimbang kita doang nanya gini, anakmu di mana? Lulus SMK. Kamu harus terima loh ya. Orang tua zaman dulu, generasi zaman dulu baby boomers itu nggak akan terpesona kalau kamu bilang lulusan SMK. Nggak akan terpesona kalau kamu bilang lulusan apa. Bahkan loh ya, bahkan nih, misalnya kamu sudah lulus SMK, gajimu dolar, kemudian kamu pulang bawa mobil ya. Tapi kalau dia tahu kamu lulusan SMK, paling nggak gitu loh. Itu sudah pengalaman. Tapi tetap, bahkan itu akan jadi nilai plus, yaitu kamu lulusan SMK pun
Dia gaji ribuan dolar dan berhasil menembus remote work misalnya dengan bawa mobil misalnya. Oke, ini kita bicara masalah materi. Nah, seperti teman-teman. Baik lagi, jadi pentingnya kuliah adalah kebahagiaan orang tuamu. Dan yang ketiga, pentingnya kuliah adalah, ingat baik-baik, hanya ada masa di mana ada orang yang mau membayar kamu untuk belajar dan tidak meminta imbalan kembali. Itu adalah masa kuliahmu. Orang tuamu itu membayar kamu SPP, kemudian membayarkan kamu biaya masuk, kalau misalnya luar kota, luar pulau, biaya transport, kos, dan lain sebagainya, itu nggak akan minta uangnya kembali loh. Dia nggak akan minta, tolong ditotal dong dari kamu daftar sampai sekarang, tolong kembalikan ke aku. Atau tolong bayar, tolong kirimnya aku per bulan berapa. Nggak akan minta. Coba kalau kamu sudah nanti lulus kuliah, udah mulai kerja. Misalnya nih, instansimu ngasih kamu beasiswa. Kamu pikir itu gratis? Enggak. Begitu kamu lulus beasiswa gitu, kamu harus balik lagi dong ikatan dinas 10 tahun atau 15 tahun. Orang tua nggak akan seperti itu. Orang tua nggak akan gini, deh kamu udah lulus kuliah nih, tolong jangan nikah dulu ya, kembaliin dulu uang-uangnya baru nikah. Nggak akan seperti itu. Hanya ada di masa ini. Jadi bayangkan nih, ada orang yang mau membayarin kamu untuk belajar dan tidak minta imbalan. Ya mungkin imbalannya adalah tolong dong cepat lulus kuliah agar senang lihat kamu wisuda. Oke. Jadi ini pentingnya di sini. Yang keempat itu adalah komunitas. Kalau kamu nih permasalahan seperti ini sekarang, orang mahasiswa kuliah terus anggot-anggotan sih, anggot-anggotan itu bahasa Bali, males-malesan, terus udah malah mainnya di luar, nggak belajar loh ya, main di luar, game center dan lain sebagainya, kelayapan. Terus kuliah nggak ada artinya ya, kepalamu dikeplak aja deh. Kuliah nggak ada artinya. Komunitasnya kamu harus sebenarnya ya, saat kamu kuliah kamu deketin dosen proyek misalnya. Nah, misalnya saya di UGM nih, sekarang saya lagi ngerjain proyek loh ya, sama BUMN skala nasional, karena saya dekat sama dosen. Dosennya teman saya sih. dosen teman saya dekat sama dosen proyek. Nah, itu kekuatan orang dalam seperti itu. Jadi komunitas. Jadi kalau kamu lulus kuliah nggak kenal sama dosenmu, nggak bisa dekat sama dosenmu, nggak bisa ngobrol sama dosenmu, bahkan nggak pernah dapat proyek dari dosen, kamu sayang banget, rugi kuliahmu. Oke. 4. Yang kelima adalah networking. Seperti tadi ya, jadi networking. Jadi kamu networking sama dosen, networking sama mungkin rektor, sama dosen proyek. Jadi saya teman-teman di kampus itu ada dosen yang dua jenis tipe dosen ya, dosen yang teoretik, sukanya ngajar aja, ada yang dosen proyek. Dosen yang saya lebih suka dosen proyek, jarang ngajar, tapi ngasih proyek banyak. Saya nggak terlalu suka dosen yang teoretik, sering ngajar, nggak pernah bolos, tapi nggak ada proyek. Saya lebih suka dosen proyek. Oke, nah memang kita punya masalah-masalah kuliah sih. Jadi ada gap antara industri dan perkuliahan, itu pasti. Kenapa ya? Karena industri kita ini kebetulan komputer ya, coding ya, desain dan sebagainya. Tentu penggunanya di pasar, dan kuliah itu sebenarnya tidak selalu diarahkan untuk bisnis, enggak. Kadang kuliah itu juga untuk mendalami materi itu sendiri. Kemudian kamu pikir, apa cuma teori? Ya, teori gimana? For komputer itu juga awal dari dasar teori fisika dasar dulu, elektronika dasar dulu, kemudian menjadi produksi. Nah, sekarang kebetulan sih IT itu sudah komersial banget, jadi kecepatan industri akan selalu mengalahkan teori. Kalau teori pun pada akhirnya, teori pada kuliah, pada akhirnya menunjukkan suatu teori besar yang akan diimplementasi ke produksi, itu masih butuh waktu lama. Dan mungkin juga industri nggak akan langsung mengimplementasikannya. Nah, namun dengan internet yang cepat sekarang, kita sudah harapkan gap itu berkurang. Karena itu, ada banyak bootcamp ya, kayak kami di Broker Indonesia itu ada bootcampnya. Jadi kita berusaha agar orang yang kuliah, kamu kuliah perdalam komunitasmu, networkingmu. Kemudian in the meantime, kamu juga pelajarin teknologi yang dipakai di startup remote work. Yang kita pakai misalnya Python, Ruby on Rails, Go, JavaScript, itu yang utama banget. Nah, teman-teman, kalau kamu ingin mendapat jawaban penting nggak kamu kuliah, maka jawabannya adalah bayangkan kebahagiaan orang tuamu jika dia melihat kamu wisuda. Ini jika orang tuanya tipe yang seperti ini. Tapi kalau orang tuamu bukan tipe yang seperti ini, misalnya orang tua bertanya kepada kamu, sebaiknya kamu kuliah apa enggak ya? Maka kalau orang tuamu berkata seperti ini, kamu jawab tidak. Tapi kecuali kalau kamu memang ingin kuliah. Jadi sebenarnya semua ini parameternya banyak sih. Kita nggak bisa mengatakan kuliah itu rugi atau nggak kuliah itu rugi. Semua itu parameternya banyak. Jadi kamu benar-benar sesuaikan sama kondisi orang tuamu. Jangan sampai dia maksa. Jangan beliau menjual tanah dan sebagainya. Meskipun kalau beliau memang jual tanah untuk kamu kuliah, pasti itu dengan semangatnya banget. Nah, teman-teman yang sudah kuliah
Jangan sia-siakan waktumu. Saya ulangi sekali lagi, tidak ada orang yang akan mau membiarkan kamu belajar tanpa minta imbalan kecuali orang tuamu di zaman kuliahmu ini. Oke, semoga bermanfaat.